Bu Nurhayati boleh cerita bagaimana sih jenjang pendidikannya? Saya, ya kalau saya SD di Bandung, gitu. SMP saya di Bandung lalu pindah Jakarta, SMA juga di Jakarta, dan saya melanjutkan sekolah di Singapura, dan saya juga mengambil course juga di Australia, di Perth, ya seperti itu. Tapi saya, memang dari awal sudah ada cita-cita nggak Bu untuk saya ingin menjadi politisi gitu? Enggak, dulu saya tidak terfikir untuk menjadi politisi, tapi Bapak selalu pada saat mengingatkan saya, kita ini semua udah punya, tapi kita ini belum berbuat apa-apa terhadap Indonesia begitu, terutama daerah kelahiran saya. Saya lahir di Tasikmalaya, tapi saya tidak besar di Tasikmalaya. Jadi saya berpikir ya juga saya harus memberikan sesuatu ke daerah saya. Maka saya terdorong gitu kemarin itu untuk mau menjadi anggota DPR RI, karena sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain kan. Nah itulah tujuan saya kemarin itu, dan Bapak tuh mendorong sekali ke sana. Dan pertama kali menjadi seorang politisi, apa nih Bu visi misi awalnya dan atau program yang sudah berhasil menurut Ibu untuk kampung halaman sendiri? Ya, kalau visi misinya pasti ingin membangun ya, ingin membantu masyarakat gitu, karena daerah saya itu kan daerah belum kurang mampu gitu, daerah yang belum sangat berkembang gitu. Salah satunya saya sudah berhasil memberikan bandara komersial untuk daerah saya, Kota Tasikmalaya, yang tadinya itu nggak punya bandara. Sekarang ada bandara komersial, sehingga dari Jakarta ke Tasikmalaya itu hanya ditempuh 30 menit, 25 menit begitu. Luar biasa. Ya, tapi pandemi ini berhenti. Pesawat banyak pengurangan, salah satunya adalah rute Jakarta Tasikmalaya. Tapi ya optimis ke depannya pasti bisa dipergunakan kembali. Yang penting sudah ada bandaranya gitu. Sehingga kita melihat begitu ada bandara, investor tuh masuk ke Tasikmalaya itu banyak sekali. Gitu, ya, jadi hotel sudah mulai banyak, mall sudah mulai tumbuh, dan investasi pun di sana sudah mulai berkembang. Oke. Kalau kita berbicara dengan kasus-kasus yang sering menimpa para politisi, pemerintahan, para pejabat, itu kasus korupsi. Nah, ini gimana nih Bu, Ibu sebagai politisi dan Bapak juga bekerja di pemerintahan untuk mengantisipasi agar tidak tersangkut dengan masalah tersebut, seperti apa? Ya, kami selalu saling mengingatkan bahwa hidup ini adalah ya seperti sekarang ini sudah kita harus nikmati begitu. Jadi kami tidak ada misi-misi yang luar biasa gitu. Kami hanya ingin mengabdi saja. Dan karena sebelum kami menjadi pejabat pun kami sudah mempunyai pekerjaan begitu. Dan itu pun sudah cukup bagi kami. Karena keberadaan kami di rumah bersama anak-anak itu adalah yang terpenting. Jadi tidak ada sedikit pun kekhawatiran Bu, misalnya mungkin tidak ada niat, tapi sering sekali terlibat, mungkin tidak sadar pada saat terlibat, karena ada beberapa kasus yang mungkin dia tidak niat di sana, tapi ada keputusan yang beliau ambil ternyata wah jadi terjerat. Pernah nggak sih Bu khawatir dengan kasus-kasus yang mungkin seperti itu? Pasti ada khawatirnya ada, tapi saya yakin terhadap suami saya bahwa Bapak itu orang yang sangat hati-hati gitu dalam mengambil keputusan. Jadi dan Bapak pun sering mengingatkan saya gitu, jangan sekali-sekali ceroboh begitu untuk melakukan hal yang seperti itu, ataupun yang tadi itu terjerat begitu. Terjerat, Jadi kami saling mengingatkan hal ini. Saling mengingatkan, dan mungkin Bapak juga pernah ingin meminta pendapat Ibu. Nah, ini biasanya dalam hal apa Bu untuk meminta pendapat tersebut? Kalau soal pekerjaan Bapak meminta pendapat sih tidak ya. Tapi suka bercerita saja gitu, dan saya selalu mengingatkan bahwa tujuan kita berada di sini adalah
untuk mengabdi kepada masyarakat. Jadi saya ingin keputusan-keputusan Bapak itu memihak kepada masyarakat yang memang sangat membutuhkan gitu. Itu aja kalau saya selalu mengingatkan Bapak, kebijakan yang diambil itu adalah yang memihak kepada rakyat. Ya karena mungkin saya kan wakil rakyat ya. Ya, Ibu. Jadi saya harus mengingatkan bahwa kita hadir di sini adalah untuk masyarakat. Iya, Bu, kalau Bapak seandainya datang ke rumah dan membawa cerita, misalnya itu sharing, lebih kepada sharing, dan ada hal yang mungkin berbeda pendapat dan Ibu khawatir dengan keputusan Bapak itu, pernah nggak sih? Enggak juga, karena Bapak itu orangnya penuh dengan dengan pemikiran yang matang begitu. Jadi ya saya tidak terlalu khawatir dengan Bapak. Karena Bapak itu orangnya memang sudah mempersiapkan semuanya begitu. Ada mungkin cara yang dilakukan supaya tidak, maksudnya ceroboh untuk memilih atau mengambil keputusan atau melihat teman-teman yang ada di sekitarnya. Ada nggak sih Bu proses penyaringan mungkin di sana? Saya rasa Bapak itu kan yang politisi yang sudah senior begitu ya, baik itu di politik maupun di pemerintahan. Jadi saya melihat Bapak itu memang orangnya sangat hati-hati dan memikirkan semuanya begitu. Jadi apapun yang dilakukan Bapak adalah sudah dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah matang gitu. Oke, kalau bisa dikatakan memang Bapak adalah orang yang bekerja di pemerintahan, sudah sangat senior. Betul. Nah, bagaimana nih dengan Ibu? Pernah nggak Bu berada di kondisi yang hal itu mengkhawatirkan, saya harus ambil keputusan yang mana nih gitu? Dan itu diserahkan Bapak kepada Ibu atau Bapak juga turut andil untuk mempengaruhi, maksudnya memberi saran kepada keputusan itu? Putusan saya Iya, maksudnya. keputusan Ibu. Kalau saya kan Bapak selalu memberikan kisi-kisinya begitu, bahwa kalau ini begini, kalau ini begini, kalau ini begini. Jadi saya mengerti betul di mana yang saya harus ambil keputusan itu. Oke, baik. Yang memang terpenting seperti apa keputusannya, apa yang harus dilakukan karena mengerti apa yang terjadi di lapangan. Nah Bu, ini terakhir untuk menutup segmen kita. Tadi kita udah berbicara nih dari awal bagaimana kegiatan Ibu di rumah, bagaimana program-programnya, dan bahkan sampai kegiatan sehari-hari bersama Bapak. Mungkin ada yang ingin terakhir disampaikan kepada pemirsa JAK TV atau khususnya wanita-wanita yang saat ini mungkin dalam kondisi pandemi kemarin Bu, dan sekarang udah lebih membaik. Ada yang ingin disampaikan Bu Nur? Ya, disampaikannya pasti kita sekarang tetap pada protokol kesehatan. Kita tidak boleh lengah mengawasi keluarga kita. Kalau anak-anak sekarang sudah tatap muka, tetap harus diperhatikan protokol kesehatannya terhadap anak-anak. Dan saya menginginkan wanita-wanita Indonesia tetap berkarya, berkarir, dan tetap menjadi panutan keluarganya. Baik, terima kasih Bu Nur Hayati Manoarfa atas informasi yang sangat berharga untuk hari ini. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami. Sampai jumpa di cerita wanita selanjutnya. Saya Ges Misi Tanggang. Bye.